ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Yang artinya Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami dari menyembah apa yang sejak dahulu selalu disembah oleh nenek moyang kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Baik Bapak Ibu, pada kini tentang kisah Allah berfirman, qalat berkata siapa? Rusuluhu, para utusan. Maksudnya ya semua. Nabi Nuh berkata, Nabi Hud berkata, Nabi Soleh berkata, semua Nabi berkata. Berkata apa? Abillahi syakun. Kaum, jamaah, umat, kok Anda nggak mau berubah-ubah toh? Kok nggak mau beriman toh? Kok nggak mau ikut toh? Kok nggak mau patuh toh? Abillahi syakun. Apakah masih ada keraguan? Apakah Anda ragu-ragu tentang Allah? Yang harus kita imani, yang kita esakan, yang kita sembah, yang harus kita patuhi. Masih ada keraguan? Tanya. Keraguan yang mana? Apa alasannya? Afillahi syakun. Bapak Ibu, biar relevan kembali ke kita. Apakah Bapak Ibu yang kita lihat di tengah masyarakat, ya? Apakah yang kita lihat hari ini di tengah masyarakat? Apakah memang masih ada orang-orang yang kok kayaknya masih ragu-ragu ya tentang ketuhanan Allahnya, sehingga mereka nggak beriman? Mereka ragu-ragu atau mereka itu bodoh atau apa? Coba renungkan. Diajak puasa nggak mau puasa, sholat nggak sholat, bahkan kudungan nggak mau kudungan. Ada nggak? Oh, ada toh. Alasannya yang penting hatinya. Alasannya. Diajak kebaikan menolak. Ada apa dengan mereka? Mereka ragu-ragu, meragukan perintah Allah, ketuhanan Allah, ibadah kepada Allah, atau karena kebodohan. Bapak Ibu tanya, afillahi syakun. Berarti dia itu sudah mencoba memahami tapi ragu-ragu. Satu hal. Beda dengan mereka itu gak ngerti sama sekali. Gak ada keraguan, hanya belas gak tahu sama sekali. Jemaah, Bapak Ibu, ini tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu. Yang paling atas namanya hakul yakin. Apa? Hakul yakin. Berikutnya ainul yakin. Di bawahnya yakin. Di bawahnya don. Sangkaan yang dominan. Di bawahnya syak, ragu-ragu. Di bawah lagi jahil.
Bodoh. Itu tingkatan ilmu apa Bapak Ibu? Bodoh, memang bodoh. Nggak tahu sama sekali. Bodoh bukan mabuk, bodoh bukan majnun ya. IQ-nya tak berapa, pinter Pak. Hanya memang nggak pernah membaca, nggak pernah mendengar, nggak pernah dikasih tahu. Bodoh, bodoh Bapak Ibu. Karena bodohnya perilakunya orang bodoh. Perilakunya orang bodoh. Lihat pohon besar, liuk-liuk, disembah. Halo? Kenapa? Bodoh. Bapak Ibu, ini cerita. Ini kalau kita dengan Bapak Ibu belajar namanya sejarah agama-agama ya. Sejarah agama-agama. Kenapakah ada orang nyembah pohon Bapak Ibu? Pas malam hari Bapak Ibu, bulan purnama. Angin sepoi-sepoi. Dia lewat, pohonnya kan goyang-goyang Bapak. Bayangannya ya goyang-goyang Mas. Maju mundur. Akhirnya Bapak amit-amit Mbak. Halo? Iya kan? Dari Lampung Mbak. Nyembah pohon Bapak. Ya. Simpel, namanya orang bodoh Bapak Ibu. Orang bodoh. Ya. Pohonnya Masya Allah Pak rimbun, cabangnya banyak, namanya cabang Bapak Ibu. Kena angin itu gesekan, krek, iya tak? Waduh. Tanya Nabi Sulaiman kancil ya. Itu bodoh Pak. Kenapa kebodohan? Dia ngerti yuk. Tapi hanya itu yang dilihat, itu yang didengar, itu yang dirasa, sehingga menyembah macam-macam yang didengar, yang dilihat. Nah, Bapak Ibu, syak sudah agak ngerti, sudah pernah dengar. Ya, kalau Bapak Ibu, saya termasuk yang senang mendengarkan Bapak Ibu ini cerita-cerita para mu'alaf. Para apa? Mu'alaf Bapak Ibu. Setelah mereka itu mendengar dari kajian gurunya, pendetanya ya, Bapak Ibu, dengarkan. Dulu masih bodoh ya ikut, senang Pak. Lama-lama dicerna, kok begitu ya? Pada akhirnya muncul keraguan. Kenapa? Sudah mulai dicari dan bahkan dibanding-bandingkan. Baru yakin Islamlah agama yang benar. Itu namanya syakun. Apa? Syakun. Allah menjadikan dengan bahasa yang indah sekali. Mereka bukan bodoh, kok ngerti kok, cerdas kok. Hanya karena faktor lingkungan, faktor apa namanya, keluarga, sehingga muncullah keraguan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya, afillahi syakun. Jamaah, ada kenapa ragu-ragu? Apa yang kurang jelas? Jika Anda ragu-ragu, padahal mereka itu datang ja'atuhum bil bayinat, membawa bukti-bukti kebenaran. Mereka para rasul datang dengan bawa bukti-bukti kebenaran. Halo Pak Bu, jelas? Banyak bukti-bukti kebenaran yang seharusnya kita harus yakin. Apa itu bukti kebenarannya? Allah itu yang kita sembah, Fatiris samawati wal. Coba tengok itu langit, tengok bumi. Ini bukti kebenaran. Di mana buktinya? Anda lahir sudah ada langit. Bapak mulai sudah ada langit dan bumi. Buyut mulai sudah ada semuanya. Sampai kalau begitu, siapa yang menciptakan langit dan
bumi. Kalau tadi Bapak Ibu, ini analogi yang gampang. Ya, anak kita dijajak jalan ke Borobudur. Hah? Ditunjukin. Nok, lele, Borobudur. Yang buat siapa itu? Mbah. Siapa? Mbah. Kan dia tahu bapaknya nggak membuat apa-apa. Bapaknya tiap hari di rumah. Tapi kan mungkin mbahnya yang membuat. Enggak. Mbahmu lahir, udah ada Borobudur. Oh, berarti bukan mbah. Buyut. Halo? Iya kan? Itu logika sederhana. Ternyata bapakmu lahir sudah ada Borobudur. Duit sudah ada Borobudur. Bahkan tangkong siapa namanya lu? Siapa yang membuat? Mentok kan? Nah, lu ada lahir sudah ada langit dan bumi. Bahkan ada lahir sudah ada langit dan bumi. Siapa menciptanya? Allah. Itulah Allah yang menciptakan yang harus kita semua. Kenapa ragu-ragu? Nah, ini bukti penciptaan. Bukti penciptaan. Fatir samawati wal ardh. Fatir, Pak. Itu artinya membuat tanpa contoh sebelumnya. Itu namanya fatir. Ya, fatir menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Ya. Belum ada contohnya sudah itu namanya fatir. Karena Bapak Ibu, Nabi Nuh kembali, Nabi Nuh membuat perahu, betul nggak? Sudah ada perahu sebelumnya? Belum. Kok bisa membuat? Kenapa? Wahyina wahyina. Karena bimbingan langsung Gusti Allah. Pantuan langsung oleh Allah. Dan wahyu dari Allah bisa membuat seperti itu. Tanpa aja nggak bisa membuat. No, buat perahu. Hah? Apa itu perahu? Halo? Paham? Udah, ambil kapal, ambil gaji, tak tuntun, dapat bisa Pak. Ya. Kenapa? Belum ada contoh sebelumnya. Dan Gusti Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa yang nuntun? Hah? Juga ada. Inna ma'amruhu idza qulsat ayakul lahukun. Itu Allah. Kurang apanya bukti? Kau masih ragu? Ragu. Nah, Bapak, inilah bukti kebenaran Allah. Kata para Rasul itu buktinya. Maka sembahlah Allah. Fatir samawati wal ardh. Dibaca lanjut Pak Pol dipandu saya. Ya, Ya dong. Ya dong. Firanakum. Dia berlaku. Allah itu maha kaya raya, maha segalanya. Pak, ayat yang ke-98 kemarin, Allah itu maha kaya, Ghaniyyun hamid, maha kaya. Nah, kok kenapa ngajak-ngajak kita hambanya suruh mohon ampunan untuk beribadah, untuk apa Pak Bu? Mohon HP-nya Bu, di silent. Nanti, maaf Bu. Nah, sampai mana tadi? Nah, halo, Bapak Ibu. Allah maha kaya raya, maha semuanya. Lah kok minta disembah oleh kita? Apa tujuannya Bapak Ibu? Oh, padune Gusti Allah iki yen tambah sugih. Halo. Begitu? Enggak lah. Oh, padune Allah itu biar tambah apa? Sohor. Kita mau? Sabar. Yang punya HP dimatikan saja. Oh, nggak bisa matikan. Dibantu. Maaf. Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Halo, Bapak Ibu. Tidak. Ada anggapan gitu toh? Kenapa ke Allah itu disembah? Ada yang beranggapan, oh biar tambah jaya, tambah mulia, tambah apa? Enggak. Kenapa? Allah itu maha segala-galanya. Nah, kok kenapa kita sembah? Ternyata ya liyaghfirlahum. Allah menyeru kita agar Allah itu ingin mengampuni kita. Subhanallah Bapak Ibu. Halo.
Orang tua. Halo orang tua. Apa? Masya Allah Bapak orang tua, alhamdulillah. Ini kata orang sana, Bu. Namanya orang tua Bapak Ibu berusaha, Bu, enggak duit-duitnya orang tua, Bu, masih punya harga diri, betul nggak? Gitu? Dan kenapa kok nimbali anak ini? Kenapa ngatori anaknya? Aku kawin rumah lagi gitu, Bu. Enggak. Paling ya keroano gitu paling. Anehnya mah, Bu. Kenapa kita beribadah kepada Allah? Untuk diri kita sendiri. Kembalinya kepada siapa? Kita, bukan Allah. Allah Maha Kaya, Maha segala-galanya. Yang miskin siapa? Manusianya. Antumul fuqara. Yang bodoh siapa? Manusianya. Jahil. Yang apa lagi? Yang lemah siapa? Kita manusianya. Dan kok kenapa Allah menyeru kita banyak untuk beribadah menyembah kepadanya? Untuk kepada kita sendiri, kembali kepada kita sendiri. Ini banyak kadang-kadang kita lupa. Halo Bapak, jangan kadang-kadang kita lupa. Karena diingatkan. Ya dia biro lakum. Lanjut. Min dunubikum, dari dosa-dosamu. Lanjut. Wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Di Bapak Ibu, kenapa kita kok menyembah Allah? Tadi Pak, pertama untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk menunda yuakhirakum, apa yang tunda Bapak Ibu? Ya, siksanya. Ya, jamaah, ada dua macam azab. Ada dua macam azab. Ada adab yang tunai cash di dunia, ada yang ditunda nanti. Kita orang beriman minimal Pak. Kok kenapa minimal? Seperti yang pun dari sana kan nggak ada kan? Semuanya orang berdosa. Minimal ditunda nanti. Syukur diampuni. Alhamdulillah. Bayangkan Pak tadi, kaum Nabi Nuh tunai cash di dunia habis, kaum Ad tunai di dunia habis, sama umat Muhammad Bapak Ibu yang kebangetan, yang juga gregetan Bapak Ibu, ditunda, Masya Allah nanti Pak, bukan kemarin, bukan hari ini. Alhamdulillah, itu minimal. Bayangin Ibu, Bapak bayangin, yang hari ini telah subuhan, umpamanya tuh, yang ini telah subuhan terus mukanya kotak-kotak gitu, jendol. Hidungnya mancung. Berani berangkat ngaji Pak, orang wani. Kita Pak, alhamdulillah. Berarti itu dosa gede Pak, dosa alhamdulillah. Ditunda Pak Bu, ditunda sampai nanti. Itulah kenapa Allah itu menyuruh kita suruh ibadah, suruh ngaji, suruh apa, minimal untuk menunda, mengakhirkan azabnya sampai nanti. Itu pun Allah nanti Maha Pengampun, diampuni. Jadi nggak dibayar tunai di dunia. Lanjut Pak Pur. Qalu in antum illa basyarum mislukum. Nah, Pak Pur, dasar kafir. Dasar qalu, mereka berkata, in antum illa basyarum misluna. Ala Musa. Halo. Nah, bahasanya kan Ibn Musa. Rasul tat utat. Siapa? Tat. Halo Bu. Kok kurang nyaman ya Pak? Tat itu. Iya. In antum illa basyarum. Anda itu siapa? Anda itu sama kayak kita. Mbak mulai membuli Pak. Halo Pak. Halo santri. Siap dibully? Sabar nggak? Maaf Bu, maaf. Banyak Bu, orang tua dibully anaknya lo. Hah? Ada nggak? Orang tua dibully apa? Anaknya. Ibu sok-sokan biar kaya apa lo kan?
Kenapa? Ternyata anaknya lihat ibunya zaman dulu. Di mana? Foto tuh. Hati-hati dengan foto, Bu. Iya, Bapak Ibu. Ada orang tua. Nana pakai coba. Orang itu biar lu ikut tahu foto nih lah. Halo. Dibully. Ya. Apa? Dibully. In atau bila basar. Nah, lah masa kecil dulu. Jemaah. Nabi Musa dibully habis, Pak. Oleh siapa? Oleh Firaun. Iya. Salam Musa. Anda itu siapa? Dulu itu kalau nggak tak rambut kamu, nggak tahu apa ini. Halo, gitu. Kok sekarang berani-beraninya? Tahu? Ini undat-undat. Apa? Anda itu siapa Musa? Anda itu siapa Ibrahim? Anda itu siapa Muhammad? Anda itu siapa? Mustafa saya bilang. Itu cara mereka, memang itu cara menjatuhkan orang lain, Bapak ya. Jadi mereka lupa bahwa Bapak Masya Allah, ya, itulah manusia, itulah manusia. Yang dulunya Masya Allah kayak apa, hari ini apa? Nah, Allah yang maha bisa, yang mampu bolak-balikan hati orang. Dulunya nyangari, nyangkul, tahu apa? Jadi Ustadz, alhamdulillah. Ada nggak? Ada. Dulunya Bapak Masya Allah, selebriti apa? Maaf, ada tak? Kemudian masalah Jawa, solih, Masya Allah. Bukan lebih solih pada otak yang benar. Banyak. Gitu. Itu kadang-kadang, Masya Allah. Ustaz-ustaz mu'alafah yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi jangan melihat masa lalunya. Dan sekarang. Tapi itu yang mereka cari apa? Kelemahan. In antum bilang basarun misruna. Lanjut. Turiduna an tusadduna amma kana ya'budun abauna. Bagus. Ini yang kedua, Pak Bu. Ya. Ini alasan klasik. Alasan apa? Klasik. Rasul, Ustadz, Anda itu maunya apa? Menghalang-halangi kita ibadah mengikuti peribadatan kakek moyang dahulu. Halo Pak, sekarang ada nggak gitu? Ada banyak Bapak. Ini pengajian Anda itu apa? Ini kan apa namanya? Tradisi leluhur, tradisi nenek moyang. Kenapa dihalang-halangi? Nah, Pak, sama persis Pak hari ini juga gitu. Musa, Anda juga menghalang-halangi. Ini kan tradisi kita dahulu nyembah sesembahan para pendahulu. Kenapa dihalangi? Jadi mereka berdalil Bapak Ibu mengikuti tradisi kakek moyang atau nenek moyang. Dia lupa kakek moyang iya bagus, tapi kakek moyang yang bagaimana? Agak melebar Bapak Ibu, maaf ya. Sekarang ngeri Bapak Ibu, Masya Allah. Enggak habis-habisnya Bapak Ibu tentang nasab. Tentang apa? Nasab. Paham maksudnya? Baru ramai Pak kan? Apa itu? Halo? Halo Pak Bu? Ada yang pro, ada yang kontra. Nasab Balawi. Iya, nasab Balawi. Yang membela juga maaf. Bahasa jelek. Ya, mengkambing buta. Halo? Mengapa? Kambing hitam. Ini tak harus kayak Bu, orang membabi buta masih. Yang membela mengkambing buta, yang menolak juga sama. Ngeri Pak. Oh nggak paham Pak. Pak Bambang, hari ini baru viral di media ini tentang nasab. Tentang apa? Nasab keturunan Bapak Ibu. Sampai dilapor, sampai dibawa ke MK. Sampai ke MK Bapak Ibu. Sampai pejabat ikut-ikutan Bapak Ibu terpengaruh ini. Hanya tentang nasab. Ada orang yang ngaku ini Balawi turunan Nabi dengan segala otoritasnya Bapak Ibu, yang ini menolak karena merasa apa Bu? Ya kalah pengaruh. Halo? Saya kok belum bilang dengar Pak?
Apa sih gunanya? Ya. Padahal kaidahnya jelas, nyata, gamblang, tayang Mbak Alwi, yang Mbak Ismail, Mbak siapa Bapak? Halo Bapak? Telanjungan siapa? Terahnya Pak Bambang, kakek moyangnya. Nah, Ahmad Tahir, saya kan Mbak Ismail. Yang Mbak Alwi, yang Mbak Ismail, yang Mbak satu kaidahnya. Inna akramakum indallahi. Sudah selesai. Kenapa itu nggak selesai? Sampai ke pengadilan, Masya Allah. Iya. Memang betul Bapak Ibu, hari ini yang ngaku Habib, Masya Allah. Yang pembohong, yang macam-macam banyak. Ada nggak? Ada. Ya itu juga banyak. Yang lain juga begitu Pak. Satu bedanya, bukan. Siapa yang paling mulia? Inna akramakum. Ini saya belum dengar. Sudah itu saja lah. Nabi sendiri yang menikah. Itu kakek moyang kita semuanya yang menikah. Apa itu? La fadla li Arabin ala ajam. Gak ada keutamaan apapun Arab atasnya lain Arab. Tidak ada. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kita semua dari Adam dan dari semua kita dari tanah dan dari Adam, sama. Yang mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu, kembali pada ayat tadi itu, itulah cara mereka membuli. Ada itu siapa? Anda kan juga manusia kayak kita. Iya memang, tapi beda yang beriman dan yang tidak beriman. Lanjut. Waktu Nabi Sultanin mubin. Bapak Ibu, laki-laki mereka minta bukti. Waktu Nahe Musa, coba datangin dalil-dalil yang nyata, bukti yang nyata. Kurang apanya Pak Nabi Musa dengan 9 mukjizatnya? Masih kurang. Nah, maka orang cari pembenaran. Lanjut. Habis alhamdulillah. Bapak Ibu, itu tadi kajian kita. Kesimpulan yang pertama bahwa Allah mengingatkan pada siapapun orang-orang yang ingkar gak mau beriman, Bapak Ibu, suruh melihat masa lalu yang notabene kuat fisiknya, pinter akalnya, toh karena ingkar mereka diadab oleh Allah SWT. Yang paling penting itu pelajaran. Yang kedua, kalau masih ada yang meragukan tentang ketuhanan Allah, yang wajib kita sembah, maka bukti-buktinya sudah jelas. Apa itu? Penciptaannya langit bumi sain, sehingga itulah bukti-bukti keesaan Allah, kekuasaan Allah yang harus kita sembah. Moga-moga ada manfaatnya. Bapak Ibu, terakhir ini bulan Dzulhijjah, salah satu amalan yang kita amalkan adalah memperbanyak takbiran. Halo, apa? Bapak Ibu, tadi saya mau matur, kalau aneh, kalau tak ajak takbiran kan aneh tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh cukup. Sebagai aliran opo kayak betul di sini. Ya Allah, Bapak Ibu ya. Sudah 2 hari ini Bapak Ibu, saya di masjid itu saya ajak takbiran ya. Itu kayaknya ada yang ragu-ragu. Tapi aliran opo murah ini. Halo Bapak, pada itu hatinya sahih ya. Monggo nanti Ibu Bapak di rumah. Halo Bu, sambil belajar di pasar, ke kantor, pengajian, banyak takbiran. Banyak apa? Takbiran. Terus salah satu sunnah ya, selama kita 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai puasanya, tadarusnya, Bapak Ibu, sedekahnya dan yang lain amal soleh yang kata Nabi, semua amal solehnya lebih dicintai oleh Allah SWT. Baik Bapak Ibu, di hari Ahad di Badar, Ahad keempat di kajian di pondok kita Al-Mi'raj. Alhamdulillah, kebetulan sehat. Yang terakhir sekali kita doakan
Ada yang pertama Subyastuti sakit, Ibu Subiastuti. sakit. Ini Kemudian kakandanya Ibu Gofron, sedang sakit. Terus yang kedua Rizky Putra, Ibu Sri Ahmad Kiki ya, Ahmad Rizky, putranya Ibu Sri Muhammad Rizky. yang wafat itu kemarin, Iya, yang meninggal. kecelakaan ini ada. Putranya Ibu Sri. Ya. Terus sudah. Ya. Baik Bapak Ibu, Sakit sama ya, kita. itulah dunia ini. Ada yang sakit. Ada yang wafat, Ada yang sakit. ada yang sakit, ya. Ada yang tersakiti. Ada yang Tersakiti. tersakiti. Ya. Ya. Kepada Ibu Sinta, enggak yang putranya meninggal. Ibu Sri Lestari ini. Kita semuanya Ibu Rawok dulu Sri. Badan gitu. Kita semuanya ikut bertaziah nih, berduka cita gitu. Mudah-mudahan berikan kesabaran, keteguhan nih, tetap iman Islamnya dan ikhlas ketinggalan putranya nih, karena kecelakaan ini. Kita doakan dan pada Buku Kron, wakil keluarga, moga-moga Budi atau Iyang atau Ibu yang senantiasa diberikan kesembuhan. Kita doakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rahman ya Rahim. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa sirhu fil ma'i wa satil barat wa naqihim al khotaya kama yunaqqas sawful abyad min danas